negeri yang dihidupi jutaan keindahan yang memesona. Ramah tamah pribuminya membuat senyum itu pun turut terbit pada bibir ranum si turisnya. Indonesia, wajah-wajah tiap sisinya mampu menciptakan rencana. Dan pada salah satu sisi wajah ini, lihatlah senyum tawa mereka. Menuntun kaki tanpa sepatu, bersua jalan terjal berbatu, hanya untuk menyuap sebuah ilmu berbumbu harapan masa depan. Indonesia, wajah-wajah ini, adakah mereka berpikir tentang cita-cita? Adakah mereka melihat dirinya memakai jas putih serta tergantung stetoskop itu pada lehernya? Adakah mereka melihat dirinya duduk di depan kemudi menjelajah lapisan stratosfer yang tinggi? Adakah mereka melihat dirinya berjabat tangan sana-sini menemui klien, tanda tangan berkas ini itu, membuat sebuah sepakat pada hitam di atas putih? Kemungkinan terbesar daripada jawaban semua pertanyaan tersebut adalah syukur yang terpanjat atas perut mereka yang terisi sehari sekali. Pada wajah lainnya, akankah hanya berdiam diri melihat berlian teronggok di sudut jalanan sambil menghitung recehan? Akankah membuat ibu bersedih melihat permata-permatanya ditenggelamkan oleh zaman yang kian melesat hebat? Mari buat berseri kembali wajah Ibu Pertiwi. Tonggak utama kemajuan sebuah bangsa adalah pendidikan. Tidak ada bangsa yang maju tanpa disokong oleh tingkat pendidikan yang kuat. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, menjelaskan pengertian pendidikan yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Indonesia berada di papan bawah peringkat pendidikan pada tahun 2018 yang disusun oleh International Student Assessment. Posisi Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Indonesia mendapat angka 371 dalam hal membaca, 379 untuk matematika, dan 396 terkait dengan ilmu pengetahuan. Salah satu hal yang menjadi faktor penyebab tertinggalnya pendidikan di Indonesia adalah tingkat kesenjangan pendidikan. Tingkat kesenjangan ini masih sangat memprihatinkan. Tidak semua anak Indonesia mampu mengenyam pendidikan dengan standar yang sama. Kondisi ini menjadi bukti bahwa belum terciptanya pendidikan yang merata dan dapat ditempuh oleh segala kalangan. Kesenjangan dalam pendidikan ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya angka anak putus sekolah. Berikut jumlah anak putus sekolah menurut data statistik Kemendikbud RI pada tahun ajaran 2018-2019 ada sebanyak 57.426 anak yang terdaftar dalam daftar anak putus sekolah pada jenjang SD. Sedangkan pada jenjang SMP sebanyak 51.190 anak putus sekolah, serta pada jenjang SMA sebanyak 52.142 anak putus sekolah. Terlebih pada kondisi saat ini, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia turut memengaruhi semua aspek kehidupan, khususnya pendidikan. Anak-anak terancam pendidikannya. Tahun ini, hampir 10 juta anak di seluruh dunia terancam putus sekolah permanen. Taksiran tersebut merupakan estimasi lembaga Save the Children yang menganalisis dampak COVID-19 terhadap ekonomi dan persekolahan. Dalam estimasi Save the Children, akibat pandemi ini diperkirakan mendorong 90 juta hingga 117 juta anak jatuh miskin. Dan kondisi ini bisa berdampak terhadap penerimaan murid di sekolah pada tahun ini. Banyak sekolah di berbagai negara harus ditutup karena pandemi virus corona. Sementara di Indonesia, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, ada 6.000 lebih sekolah yang harus ditutup. Lebih tepatnya yaitu ada 6.462 sekolah
Dan dampaknya yaitu 68,8 juta siswa harus belajar di rumah. Dan 4,2 juta guru dan dosen mengajar dari rumah. Lalu, angka putus sekolah anak-anak di Indonesia sempat mengalami penurunan sejak tahun 2014 sampai 2017. Dari 449.665 anak menjadi 187.078 anak. Dan naik sedikit pada tahun 2018, yaitu sebanyak 187.824 anak. Dan kembali meningkat secara drastis pada tahun 2019 menjadi 285.404 anak. Faktor yang menjadi penyebab naik turunnya angka putus sekolah di Indonesia, terutama pada tahun 2018 ke 2019 ini, adalah faktor pemahaman atau pendidikan orang tua anak sendiri yang menganggap bahwa sekolah memang tidak terlalu penting. Lalu, faktor ekonomi keluarga yang membuat mereka kesulitan untuk membayar biaya sekolah, minat sekolah yang memang masih rendah, kondisi lingkungan dari anak-anak tersebut, dan juga faktor pandangan masyarakat yang masih menganggap bahwa sekolah itu tidak penting. Namun, pemerintah sedang menyiasati masalah putus sekolah ini dengan dana BOS. Jika tadinya dana BOS hanya untuk sekolah negeri, saat ini sekolah swasta kriteria baik juga mendapatkan dana BOS. Pembelajaran jarak jauh pun mengalami kendala bagi daerah-daerah terpencil yang susah dalam mengakses internet. Selain itu, tidak semua siswa memiliki ekonomi yang mampu untuk membeli perangkat elektronik sebagai penunjang PJJ. Itulah sebabnya banyak anak Indonesia yang memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja membantu ekonomi keluarga. Mereka memilih bekerja menjadi pengamen, pengemis, dan sebagainya untuk membantu menunjang ekonomi keluarga. Maka dari itu, terkait permasalahan tersebut, kami tergerak untuk melakukan aksi sosial berupa donasi buku kepada anak-anak putus sekolah dan yang membutuhkan. Aksi sosial ini kami beri nama Literasi Nusantara. Penamaan tersebut dilatar belakangi oleh masih rendahnya minat baca di Indonesia, apalagi jika melihat banyak anak yang putus sekolah dan terpaksa bekerja untuk membantu keluarganya. Lewat aksi sosial ini pula, kami mencoba untuk turut serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga dalam upaya mendukung program SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin nomor 4, yaitu pendidikan bermutu, yang bertujuan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua anak. Aksi sosial kali ini, kami bekerja sama dengan komunitas Bogor Mengabdi untuk membantu menyalurkan buku-buku tersebut kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, kami mengajak masyarakat setempat untuk ikut menyumbangkan buku-buku yang masih layak baca. Dalam menjalankan aksi sosial ini, kami membuat timeline agar waktu pelaksanaan dapat terorganisir dengan baik. Penyerahan buku-buku pun dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 yang bertempat di Sekretariat Komunitas Bogor Mengabdi di Cekaret, Jalan Animan, RT 001, RW 004, nomor 21C, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Tentunya, dalam menjalankan aksi sosial ini, kami memiliki kendala, yaitu dalam mengakomodir pengumpulan buku, sebab masing-masing dari kami bertempat tinggal di wilayah yang berbeda-beda. Selain itu, biaya yang dibutuhkan dalam akomodasi tidak sedikit. Setelah melakukan monitoring dengan dosen pembimbing, kami menemukan solusi, yaitu disarankan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan ekspedisi untuk mendapatkan sponsor. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para donatur yang sudah mau menyumbangkan buku-bukunya kepada mereka yang membutuhkan. Harapan kami terkait adanya aksi sosial ini adalah semoga pendidikan Indonesia tidak semakin tertinggal dan berkurangnya angka putus sekolah di Indonesia, serta dapat menumbuhkan minat baca anak-anak yang menjadi aset penerus bangsa.